Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Septianto dari kelas D3 Manajemen Pemasaran Universitas 11 Maret Surakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, seperti nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul di yang insya Allah mulia ini. Tak lupa juga sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Semoga kita semua termasuk golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin. Di zaman yang sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih dan maju, manusia semakin kehilangan arah. Dengan berkembangnya teknologi ini, harusnya kita memanfaatkannya untuk kegiatan yang baik-baik, terutama ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Namun sayangnya, dengan teknologi ini, harusnya kita semakin menambah ketaatan kita kepada Allah, malahan membuat kita jauh dari Allah dan lupa akan tugas kita di dunia. Seharusnya pula kita sebagai manusia yang berikan iman oleh Allah memanfaatkan teknologi yang ada untuk berlomba-lomba menyebarkan kebaikan. Jika kita menyebarkan kebaikan, maka bisa menjadi amal jariyah untuk kita. Sebaliknya, jika kita menyebarkan keburukan atau contoh buruk, maka bisa menjadi dosa jariyah untuk kita yang akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Pada saat kita berbuat hal baik atau kebaikan, bukan cuma pahala saja yang akan kita dapatkan dari Allah. Selain mendapat pahala, kita juga akan mendapat ampunan dari Allah. Dari sini bisa kita lihat betapa indahnya berbuat baik. Allah akan membalas semua perbuatan kita tanpa terkecuali, karena Allah akan selalu mengawasi apa yang kita perbuat, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Hal yang baik pastinya dapat menghilangkan perbuatan buruk adalah dengan kita selalu mendekatkan diri terhadap Allah. Salah satunya yaitu ibadah. Tema kita kali ini adalah ibadah. Ibadah secara bahasa yaitu menghinakan diri dan merendahkan diri. Ibadah secara syar'i yaitu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau puncak penggunaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian yang lengkap yaitu sebutan yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dari ucapan atau perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Ibadah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ibadah hati. Sebagai contoh, perasaan takut, khauf, berharap, roja, cinta, mahabbah, tawakal, senang atau raghbah, terancam, rahbah.
Yang kedua, ibadah lisan. Ada tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur menggunakan lisan. Yang ketiga, ibadah badaniyah, qalbiyah atau anggota badan, seperti salat, zakat, haji, jihad, atau dalil Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Ada dua golongan manusia yang berlawanan dalam ibadah. Golongan pertama yaitu yang mengurangi makna ibadah dan meremehkan pelaksanaannya, sampai mereka melantarkan sebagian besar amalan ibadah dan membatasinya dengan amalan tertentu. Dalil Az-Zariyat ayat 56. Golongan kedua yaitu yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah sampai melebihi batas ekstrim yang sunnah mereka angkat menjadi wajib, mengharamkan sebagian perkara yang mubah dan lain-lain. Dalil An-Nisa ayat 171. Pilar-pilar ibadah dibangun menjadi 3, yaitu cinta al-hubu, takut al-khauf, dan mengharap roja. Ketiga pilar ini harus ada di dalam ibadah kita. Dalil Al-Maidah ayat 54, maka kita seorang hamba wajib mencintai Allah melebihi manapun dan mengagungkan Allah melebihi segala sesuatu. Bahkan kita harus memberikan kecintaan dan ketundukan yang sempurna kepada Allah semata, tidak boleh selain Allah Subhanahu wa taala. Tugas utama kita di dunia ini adalah ibadah kepada Allah. Semakin kita giat ibadah kepada Allah, semakin pula Allah menyayangi kita. Maka imbalan yang akan kita dapatkan dengan kita rajin beribadah kepada Allah, yaitu dengan kita masuk ke Jannatul Firdaus atau surga. Amin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu tadi bisa bermanfaat dan menjadi bimbingan untuk kita untuk selalu giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.